memberikan hukuman seperti ini kepada Adam. Tadi saya bacakan misalnya Kejadian 3 dari ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, dan dari situlah engkau diambil, engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, sehingga kita melihat bahwa hukuman Tuhan terutama kepada manusia, kepada Adam, adalah mereka akan bekerja dengan susah payah dan pada akhirnya akan meninggal. Karena itu ketika kita melihat ya Adam dan Hawa, keturunannya itu kemudian dibagi menjadi 2 silsilah. Kita bisa melihat silsilah Kain di Kejadian 4 dan silsilah dari Set terutama di Kejadian 5. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan mati bukan silsilah dari Kain yang merupakan silsilah orang tidak percaya, tetapi silsilah dari Set yang sebenarnya merupakan silsilah orang percaya. Ya, satu persatu dikatakan Adam berumur 900-an tahun lalu mati, Enos berumur 900-an tahun dan sebagainya lalu mati, kecuali tentu saja kita tahu satu, yaitu Henokh yang bergaul dengan Allah dan diangkat Allah tidak mati. Tetapi kemudian juga yang digambarkan hidup menderita adalah keturunan Set, bukan keturunan Kain. Karena itu kalau saya bacakan Kejadian 5 ayat 28 dan 29, setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Tapi perhatikan, Lameh memberikan nama kepada Nuh adalah anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Mungkin pertanyaan kemudian yang timbul di dalam pemikiran kita adalah, kenapa yang digambarkan menderita bukan keturunan Kain, yaitu keturunan orang tidak percaya, melainkan keturunan Set, yaitu keturunan orang percaya. Nah, dalam hal ini, saya rasa ya, sama seperti zaman kuno sampai sekarang, orang Kristen berpikir, okelah Tuhan, mereka yang tidak percaya itu akan menderita dan mati, tapi bagaimana dengan kami yang sudah percaya? Apakah kami tetap akan menderita? Apakah kami tetap harus mati? Ternyata sayangnya Tuhan menjawab, ya. Bukan hanya orang tidak percaya yang akan menderita, tetapi kita juga akan menderita. Sehingga penderitaan, kesulitan harus kita lihat sebagai bagian yang sangat wajar di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sendiri adalah orang berdosa. Walaupun sudah percaya pada Tuhan, kita tahu kita masih banyak kelemahan. Hidup di antara orang-orang berdosa. Bagaimana mungkin penderitaan dan kesulitan tidak menjadi bagian yang memang kita jumpai sehari-hari ya. Pandemi Corona itu sebenarnya bukan berarti hanya sekarang kita menderita. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi pun pasti kita tetap akan menderita. Hanya sekarang rame-rame kelihatannya ya, semua orang boleh dikatakan tidak ada yang dalam keadaan tidak dalam kesulitan. Karena itu ini kemudian menghebohkan. Karena itu kita mau melihat bahwa kesulitan atau penderitaan haruslah atau kita harus melihatnya bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi kita harus melihat bahwa itu adalah bagian yang sangat wajar dari kehidupan kita dan ini adalah sarana yang Tuhan pakai untuk kita bertumbuh di dalamnya. Karena itu kita akan masuk Ester dengan tema bertumbuh dalam kesulitan dan kita akan melihat Ester 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan sedikit latar belakang apa yang terjadi. Kitab Ester menceritakan umat Tuhan yang berada di Persia ya, dulunya mereka dibuang ke Babel. Mereka yang tidak kembali ke Yerusalem itu kemudian tinggal di Babel dan kemudian Babel itu kan dikuasai oleh Persia sehingga akhirnya mereka yang tadinya di Babel sekarang berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia.
Nah, apa yang terjadi adalah Ratu Wasti diturunkan pada pasal yang pertama, dan kita tahu akhirnya Esther yang adalah seorang Yahudi kemudian bisa menjadi ratu. Esther itu dibesarkan oleh Mordekai yang sebenarnya adalah sepupunya, tapi kelihatannya jauh lebih tua karena orang tua Esther sudah meninggal. Dan Mordekai memberitahu Esther jangan memberitahukan dia bahwa dia adalah orang Yahudi. Karena itu identitas Esther belum ketahuan bahwa dia adalah orang Yahudi. Nah, kita kemudian diberitahukan bahwa Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di dalam negeri Persia, dan Raja mengeluarkan perintah bahwa semua orang bertemu dengan Haman, maksudnya para pejabat, harus sujud menyembah. Mordekai kelihatannya adalah seorang pejabat, ya, mungkin Esther kemudian mengangkat dia menjadi pejabat walaupun bukan pejabat tinggi. Karena itu dia selalu duduk di pintu gerbang istana. Dan ketika Haman kalau datang ke istana pasti lewat, seharusnya semuanya bersujud, tapi Mordekai tidak mau bersujud. Haman yang kemudian mengetahui Mordekai adalah orang Yahudi menjadi sangat marah, dan karena itu meminta izin kepada Raja Ahasiweros untuk membunuh semua orang Yahudi. Nah, dalam hal inilah kita sekarang masuk kepada Esther 4. Karena itu kita melihat pertama-tama kebutuhan yang mendesak, ya. Surat undang-undang dikeluarkan Haman yang menyatakan bahwa ada pada tanggal tertentu, yaitu bulan ke-12 tanggal 13, masih jauh sebenarnya, ya. Sekarang ini diceritakan ketika Haman meminta supaya boleh membunuh orang Yahudi, ini masih bulan pertama. Tapi dia kemudian membuang undi untuk mendapatkan tanggal yang baik, dan undian itu jatuh pada bulan ke-12 tanggal 13. Karena itu dia kemudian mengeluarkan surat undang-undang yang menyatakan bahwa pada hari tersebut semua orang boleh membunuh orang Yahudi, tapi bukan itu saja. Mereka boleh menjarah dan mengambil semua harta orang-orang yang dibunuhnya. Dan di sini kita melihat kecerdikan Haman. Jika hanya membunuh, maka tentu saja mereka yang bukan musuh orang-orang Yahudi tidak mau mencoba membunuh. Karena apa? Namanya kita mencoba membunuh orang, kemungkinan kita terluka atau terbunuh. Jadi kalau tidak ada keuntungannya, buat apa mereka membunuh orang Yahudi? Karena itu Haman dengan cerdik mengatakan siapapun yang membunuh orang-orang Yahudi itu boleh merampas harta mereka. Nah, ini tentu saja akan membuat banyak sekali orang, terutama mereka yang serakah, mau membunuh orang Yahudi. Apalagi kita tahu orang Yahudi itu pintar berbisnis, ya. Zaman sekarang pun juga kita melihat bahwa orang-orang Yahudi di seluruh dunia itu kaya-kaya sekali. Dan bayangkan mereka itu sudah di pembuangan itu kalau zaman Ahasiweros sudah 100 tahunan. Berarti mereka sudah kembali berbisnis seperti semula, sehingga kemungkinan cukup banyak dari mereka yang memang sudah kaya. Karena itu tidak mengherankan surat undang-undang ini pasti menimbulkan keinginan daripada orang-orang yang bahkan bukan musuh orang Israel untuk membunuh orang-orang Israel pada tanggal 13 bulan ke-12 nanti. Karena itu tidak mengherankan surat undang-undang yang dikeluarkan Haman membuat Mordekai berkabung. Saya baca Esther 4 ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya, orang zaman kuno biasanya kalau menangis memang bukan hanya mengeluarkan air mata, tapi kita harus melihat bahwa Mordekai juga dengan sengaja melolong-lolong. Kenapa? Karena ia mau menarik perhatian Esther. Dia tentu saja tidak bisa masuk istana, dan kita tahu ratu ataupun perempuan-perempuan dalam istana sering sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar istana. Karena itu kita melihat ayat 2, dengan demikian datanglah ia sampai ke pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Jadi kalau biasanya dia bisa duduk di pintu gerbang, sekali ini dia tidak masuk, ya. Karena apa? Berpakaian kabung. Dan kita melihat ayat 3, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis.
oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Mordekai tidak diam saja ketika malapetaka yang begitu besar itu akan menimpa orang Yahudi. Karena itu kita melihat dia memikirkan cara untuk mengatasi kesulitan yang ada. Ya, jadi dalam hal ini ia sengaja meratap di depan pintu gerbang istana untuk mendapatkan perhatian Ester. Dan ternyata tindakannya berhasil, dia mendapat perhatian Ester. Karena itu kita melihat next. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Alkitab, Alkitab itu dengan sengaja sering memakai kata yang sama untuk supaya kita bisa melihat apa yang tersirat atau penekanan-penekanan yang ada. Karena itu kalau kita menelusuri kata bo, yaitu kata datang atau pergi, cuman memang tidak selalu di LAI diterjemahkan dengan jelas kata datang dan pergi, maka kita melihat tindakan Mordekai memicu banyak tindakan yang lain. Di ayat 4, tindakan Mordekai memicu dayang-dayang dan sida-sida datang kepada Ester, menceritakan apa yang terjadi. Kelihatannya mereka tahu ya Mordekai itu adalah sepupu Ester, karena itu menceritakan kepada Ester apa yang terjadi. Dan tentu saja ini membuat Ester sangat khawatir. Karena apa? Tadi sudah dikatakan, berpakaian kabung, kalau sampai melewati pintu gerbang istana bisa dihukum. Kemungkinan hukumannya adalah mati. Karena itu tentu saja Ester sangat ketakutan, takut kalau nanti Mordekai dihukum mati. Karena itu kita melihat bahwa di ayat 4, Ester juga mengirim dayang-dayangnya untuk memberikan pakaian kepada Mordekai. Tujuannya Mordekai tidak lagi memakai pakaian berkabungnya. Kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi. Ester juga mengirim Hata, sida-sida untuk bertanya kepada Mordekai apa sesungguhnya yang terjadi. Ester tentu saja tahu, pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi sampai kemudian Mordekai memakai kain kabung melolong-lolong di depan pintu gerbang istana. Sehingga kita melihat kata bo juga muncul ya di dalam ayat 4 itu. Dan akhirnya kita melihat bahwa Ester juga memanggil sida-sida untuk bertanya kepada Mordekai. Mordekai kemudian menceritakan kepada sida-sida tersebut yang bernama Hata. Dan Mordekai juga memberitahukan apa yang terjadi, bahkan bisa memberikan salinan surat undang-undang yang dikeluarkan Haman. Berarti Mordekai ini adalah orang yang sangat resourceful ya, dia bisa mendapatkan surat undang-undang tersebut. Saya bacakan ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi, lihat nggak kata pergi, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Jadi Mordekai yang datang kepada Ester sekarang meminta Ester untuk datang atau pergi menghadap raja. Tapi sayangnya awalnya Ester itu takut karena apa? Di ayat 11 dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ya, jadi di sini juga ada kata datang atau pergi, dan Ester keberatan, tapi akhirnya kita akan melihat bahwa di ayat 16, Ester kemudian mengatakan dia akan pergi menghadap raja. Poinnya adalah, ya dalam hal ini yang saya mau katakan, tindakan Mordekai itu memicu banyak tindakan. Memicu dayang-dayang datang pada Ester, memicu Ester mengirim orang kepada Mordekai, memicu Mordekai juga kemudian kembali mengirim Hata kepada Ester dan meminta Ester untuk pergi ke raja, walaupun awalnya Ester ragu, akhirnya Ester akan pergi menghadap raja. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan hanya dari beberapa kata datang atau pergi ini? Berarti pentingnya kita bertindak.
Ya, ketika kita berada di dalam kesulitan, jangan hanya diam merenungkan mungkin nasib buruk kita, tetapi seharusnya kita bertanya kepada Tuhan apa yang perlu kita lakukan, sebuah tindakan. Mungkin itu adalah tindakan kecil saja, tetapi tindakan itu bisa seperti domino pertama, ya kalau kita melihat sering sekali kan orang menyusun domino yang sampai ratusan ribuan, disusun demikian rupa, sehingga kalau domino pertama yang disentil dan dijatuhkan, bisa kemudian mengakibatkan semua domino itu jatuh. Nah, di sini ini yang terjadi. Tindakan Mordekai memicu banyak tindakan lain. Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak pernah tahu apa yang Allah bisa pakai tindakan kita, ya. Jadi apa yang bisa Allah pakai dari tindakan kita, siapa tahu kemudian memicu sebuah gelombang yang besar atau memicu tindakan-tindakan yang akhirnya banyak sekali manfaatnya. Kita melihat next, ya. Tadi saya katakan Mordekai bahkan mendapatkan salinan surat undang-undang. Dan memang sekarang intinya adalah, saya bacakan lagi ayat 8, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja, perhatikan, untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Membela bangsanya. Tadi saya mengatakan, orang lain belum tahu kalau Ester adalah orang Yahudi. Kemungkinan raja pun tidak, ya, karena kan ketika raja memilih ratu menggantikan Wasti kan banyak sekali anak gadis, jadi akhirnya dia malas sekali menanyakan kebangsaan apa gadis yang kemudian tidur dengan dia atau datang kepada dia, ya. Karena itu Ester juga mungkin raja tidak tahu kalau Ester adalah orang Yahudi, dan sekarang sudah tiba waktunya Ester membuka rahasia dirinya. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa keterdesakan akan memaksa kita untuk meninggalkan zona nyaman kita dan melakukan hal yang baru. Kesulitan-kesulitan itu membuat kita menjadi kreatif. Apalagi kita yang mungkin penghasilannya berkurang, atau bahkan ada yang sekarang tidak ada penghasilan, mulai harus berpikir bagaimana supaya aku bisa tetap mendapatkan penghasilan. Karena itu zaman sekarang kita tahu bahwa banyak sekali ibu-ibu demi membantu suami yang mungkin penghasilan jauh banyak berkurang, ya, kemudian mulai membuat makanan untuk dijual secara online misalnya, ya. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena itu kita melihat bahwa keterdesakan akan memaksa kita untuk meninggalkan. Kita bisa dari siapa ya, Pak? Kita bisa melihat misalnya, ya, sekarang gereja, ya, semuanya memakai Zoom, memakai Google dan sebagainya, dan tidak mungkin gereja itu kemudian memulai sarana kota nih, Pak. Bukan ada kesulitan dan kita tidak dapat beribadah tatap muka selama ini. Ya, karena itu kita melihat bahwa keterdesakan akan memaksa kita untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, pandemi akan memaksa kita untuk, ya, melakukan hal-hal yang tadinya tidak pernah kita bayangkan akan kita lakukan. Ya, karena itu kita harus melihat bahwa kesulitan dan keterdesakan sebenarnya sangat baik. Salah satu hal yang sangat positif membuat kita berpikir secara kreatif dan memaksa kita untuk melakukan hal yang baru. Kemudian next kita melihat permasalahan yang dihadapi. Nah, ternyata tadi juga kita sudah membaca, ya, ternyata Ester ketakutan kalau harus menghadap raja, karena ternyata, dan ini memang adalah undang-undang Persia yang aneh, ya, istri sendiri pun tidak boleh menghadap raja kalau tidak diundang, dan setiap orang yang menghadap raja tanpa diundang, itu bisa kita lihat, mengulurkan tongkatnya, tongkat emasnya, berarti hukumannya mati, termasuk istri sendiri. Jadi memang ini adalah undang-undang yang aneh dari Persia, tapi memang Persia ternyata ada beberapa undang-undang yang aneh. Salah satunya juga terlihat di Ester pasal 1, yaitu apa? Kalau raja mengeluarkan undang-undang, ya, maka undang-undang itu tidak dapat dibatalkan bahkan oleh raja sendiri.
Aneh ya, saya rasa di dunia ini nggak ada kali selain Persia yang mempunyai undang-undang seperti itu. Biasanya orang yang mengeluarkan undang-undang tentu saja dapat membatalkan undang-undang tersebut. Tetapi di Persia ternyata tidak bisa, ya karena itu biasanya diberi jangka waktu, misalnya 30 hari. Seperti misalnya kita bisa tahu pada waktu Daniel ya, Daniel yang akhirnya dilemparkan ke gua singa, Raja waktu itu Raja Darius kemudian sadar bahwa dia sudah terjebak, tapi undang-undang yang sudah dia keluarkan tidak bisa dibatalkan dan undang-undang itu mempunyai jangka waktu yaitu 30 hari. Ya, jadi kita melihat bahwa Esther ada kesulitan. Karena itu Bapak Ibu kita harus mengerti tindakan yang benar bukan berarti tanpa rintangan. Dan ini harus kita sadari sekali. Tindakan yang benar bukan berarti tanpa rintangan. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkata, dunia membenci aku dan dunia akan membenci engkau. Artinya, ketika kita mau melakukan hal yang benar, pasti banyak rintangan di dalam dunia ini. Bahkan ya, kita tahu bahwa salah satu ucapan bahagia Tuhan Yesus yang terakhir, saya baca dari Matius 5, ya, Matius 5 saya bacakan ayat 10, dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya, tentu saja bukan karena kesalahan sendiri, tetapi karena melakukan kebenaran. Tapi bukan itu saja, Tuhan Yesus kemudian dengan sengaja mengaplikasikan secara pribadi kepada murid-muridnya. Karena itu kalau saya lanjutkan Matius 5 ayat 11 dan 12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sehingga kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa murid-muridnya pasti menderita. Semakin kita melakukan tindakan yang benar, kelihatannya semakin banyak tantangan. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian, tindakan yang benar bukan berarti tanpa tantangan, bahkan biasanya tindakan yang benar itu mendapatkan banyak tantangan. Nah, dan kita melihat bahwa masalah Esther ada dua. Masalah umum, resiko menghadap raja tanpa diundang, tadi sudah kita baca, tetapi ada masalah pribadi. Ternyata kalau kita melihat bagian akhir dari ayat 11, Esther berkata, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Nah, kalau kita baca apa yang terjadi, ya, Esther itu menjadi ratu pada tahun ke-7 pemerintahan Ahasiweros. Kalau saya bacakan misalnya pasal 2 ayat 16, demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ya, jadi kita melihat bahwa itu terjadi pada tahun ke-7 Ahasiweros. Sedangkan undang-undang atau rencana Haman untuk membunuh semua orang Yahudi adalah pada tahun ke-12. Karena itu saya bacakan Esther 3 ayat 7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Jadi Haman membuang undi itu pada tahun ke-12, walaupun bulan pertama. Ya, Esther pada tahun ke-7, bulan ke-10. Berarti kita berbicara tentang kira-kira sudah 4 tahun 3 bulan Esther menjadi ratu. Kan itu masuk akal kalau sekarang raja itu sudah tidak sering datang pada Esther ya. Jadi sudah 4 tahunan ya, sudah mungkin rada bosen. Kita tahu kan raja itu banyak sekali istri dan gundiknya.
Karena itu sekarang Ester sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Karena itu Ester menjadi khawatir. Ya, jadi ini adalah permasalahan yang dihadapi dan tentu saja permasalahan yang cukup besar. Karena kita berbicara tentang hidup dan mati. Tetapi Mordekai kemudian mengatakan seperti itu, karena itu saya lanjutkan dari ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Ester kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Perhatikan ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saya yakin pihak lain yang Mordekai maksudkan adalah Allah. Dia yakin sekali kalaupun Ester tidak mau mengambil bagian, Allah itu akan menolong mereka. Tapi di satu pihak dia yakin bahwa ada rencana Allah kenapa Ester sampai menjadi ratu. Dan dia mau Ester memikirkannya. Karena itu dia berkata, ya, dan kau dengan kaum keluargamu akan binasa. Kemudian siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi pada dasarnya Mordekai mau meminta Ester memikirkan. Ester coba pikirkan, kira-kira kenapa Tuhan menjadikan kamu sebagai ratu? Tidak mungkin kan hanya supaya kamu menikmati hidup sebagai ratu. Pasti ada rencana Allah yang besar sampai-sampai kamu dijadikan ratu. Apalagi memang biasanya kan Tuhan itu tidak memperbolehkan orang Yahudi menikah dengan orang yang tidak seiman, ya. Jadi ras lain biasanya karena tidak seiman. Jadi kenapa Ester dijadikan ratu dari Raja Ahasiweros? Dan Mordekai sangat percaya karena Tuhan sudah tahu bahwa ada peristiwa yang akan membutuhkan kedudukan Ester sebagai ratu untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat yang sangat penting yang perlu kita renungkan. Di mana ketika kita menghadapi kesulitan, kita perlu memikirkan pernyataan siapa tahu ini. Siapa tahu, ya, Tuhan itu dengan sengaja menempatkan kita di perusahaan ini untuk menghadapi kesulitan ini. Kecenderungan kita zaman sekarang itu adalah kalau menghadapi sedikit tantangan dan kesulitan, yang kita lakukan adalah kabur. Karena itu ya zaman sekarang memang kita dikatakan itu adalah zaman instan ya atau generasi instan. Dengan mudah orang itu berpindah kerja. Waktu itu saya mendengarkan radio dan saya rasa apa yang dikatakan itu sangat menarik. Dia mengatakan bahwa 1-2 generasi sebelumnya orang itu di seumur hidupnya mungkin hanya bekerja di 2 atau 3 perusahaan. Bahkan kalau orang Jepang bisa tuh dari mulai kerja sampai pensiun cuma 1 perusahaan. Jadi memang orang itu bisa bekerja 20-30 tahun di 1 perusahaan dan itu adalah hal yang umum. Nah, itu adalah hal yang sangat umum bagi generasi saya. Karena itu saya misalnya ya di STT sekarang saya itu sudah 20 tahun dan tidak terasa tuh sudah melayani sebagai dosen itu selama 20 tahun. Ya, dan kemungkinan saya akan terus ada di sini sampai kemudian misalnya pensiun. Jadi dalam hal ini generasi saya itu adalah hal yang sangat umum, tapi tidak demikian dengan generasi yang sekarang. Mungkin yang kita sebut generasi milenium. Di mana kemudian pembicara di dalam radio itu mengatakan ternyata generasi sekarang selama masa kerja mereka, jadi dalam hal itu kita hitung deh ya, kira-kira masa produktif seseorang itu kira-kira berapa tahun? Kalau dia mulai bekerja umur 25 sampai umur 55 atau 60, berarti kira-kira lah ya 30-an tahun ya, masa produktif itu 30-an tahun. Kalau 2 generasi sebelumnya itu kira-kira hanya 2-3 tempat kerja, maka dikatakan generasi sekarang selama 30-an tahun, Bapak Ibu tahu diperkirakan berapa kali mereka pindah kerja? Ternyata bisa sampai 12 sampai 16 kali. Artinya setiap 2-3 tahun pindah kerja. Dan itu adalah realita yang kita bisa tahu ya. Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada di perusahaan, coba berapa banyak pegawai-pegawai Bapak Ibu yang setiap tahun, setiap 2-3 tahun kemudian berhenti.
ini bahkan masuk dalam gereja, ya, sehingga hamba-hamba Tuhan sekarang berhenti dalam waktu yang singkat, ya, 3 tahun, 5 tahun kemudian sudah pindah gereja. Itu juga merupakan hal yang wajar yang tidak kita temui mungkin kira-kira 1-2 generasi yang sebelumnya. Ya, sehingga kita melihat kita, terutama generasi ini, harus belajar untuk bertanya siapa tahu. Jangan langsung melarikan diri ketika ada kesulitan. Siapa tahu Tuhan itu menempatkan kita supaya kita bisa menghadapi kesulitan ini. Lagi pula kalau kita mau berdampak pada sebuah perusahaan, apalagi berdampak pada sebuah pelayanan di gereja, saya rasa 3-5 tahun itu belum apa-apanya. Orang baru mulai mengenal. Percaya saja mungkin belum. Atau nanti setelah 5-10 tahun baru mulai dipercaya. Sehingga setelah itu baru kita bisa berdampak secara efektif, ya. Karena itu kita melihat kata siapa tahu itu adalah sebuah ungkapan yang sangat baik untuk kita gumulkan. Nah, Mordekai menunjukkan sebenarnya dia percaya sekali Tuhan yang kemudian akan memakai Ester. Karena itu kita melihat next. Nah, kata tahu, bahasa Ibrani-nya kata yada, muncul berkali-kali dalam keseluruhan pasal 4 ini. Karena itu kita melihat, nah, Bapak Ibu sekalian, penulis Alkitab sering sekali menulis itu dengan sangat canggih. Karena itu dengan kita melihat kata-kata yang diulang, kita itu bisa mendapatkan insight-insight yang lebih dalam atau kata-kata yang tersirat atau hal-hal yang tersirat yang mau diungkapkan kepada kita. Karena itu coba kita melihat kata tahu, ya. Ada hal yang sudah kita ketahui, muncul 2 kali di pasal 4 ini, ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ya, mengetahui tentang undang-undang yang dikeluarkan Haman. Ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja dengan tidak dipanggil bisa dihukum mati. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah kita ketahui. Ada hal-hal yang belum kita ketahui, tapi dengan mudah kita dapat cari tahu. Seperti ayat 5. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Dan dengan cepat, ya, Hata kemudian bisa mendapat jawaban dari Mordekai. Nah, zaman kita Bapak Ibu, ya, apa yang kita tidak tahu dengan mudah kita googling dan langsung bisa cari tahu, ya. Sehingga ini adalah hal yang sangat mudah kita lakukan di zaman sekarang ini. Tapi Bapak Ibu, ada hal yang tidak dapat kita ketahui sampai kita melakukannya. Dengan Mordekai mengatakan siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester tidak mungkin tahu bahwa benar-benar Tuhan memang mendudukan dia sebagai ratu untuk mengatasi masalah ini sampai apa? Sampai dia berani bertindak. Karena itu ini adalah sesuatu yang sangat menarik, perlu dibutuhkan. Yaitu ada hal yang tidak dapat kita ketahui sampai kita melakukannya. Nah, kita orang Kristen, sebenarnya banyak sekali kita orang Kristen yang tidak menjalankan kehidupan itu dengan penuh kemenangan. Padahal kita punya Roh Kudus, padahal Tuhan menyertai, tapi kok sepertinya kehidupan kita sama seperti orang tidak percaya. Tidak melihat penyertaan Tuhan yang kalau di dalam Alkitab dikatakan begitu wahnya. Yang penyertaan Tuhan yang dapat dilakukan kepada pribadi-pribadi. Nah, mungkin ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah karena kita tidak berani melangkah. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita kemudian beralasan, aduh Tuhan terlalu susah dah. Kayaknya itu bukan bebanku dan sebagainya, dan akhirnya kita tidak pernah melangkah, dan kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya bisa Allah lakukan kalau kita berani melangkah. Elia disuruh pergi ke sungai Kerit dan dikatakan Tuhan bahwa gagak-gagak akan memberikan dia, membawakan roti dan daging bagi dia. Bapak Ibu, Elia tidak mungkin melihat gagak membawa roti dan daging kepada dia kalau dia tidak melangkah pergi ke sungai Kerit.
Dengan demikian kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin kita ketahui apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita atau bagaimana Tuhan akan memakai kita sampai kita berani melangkah, ya. Siapa tahu kalau kita berani melangkah, maka ini yang akan terjadi atau ada hal-hal yang ajaib yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Dan ternyata apa yang dikatakan Mordekai kemudian membuat Esther mengerti, karena itu kita melihat Esther membuat keputusan yang bulat, ya, ayat 15 dan 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, jadi di sini kita bisa melihat Esther yang tadinya ketakutan, sekarang berani untuk mengambil resiko itu walaupun nyawanya yang dipertaruhkan. Karena itulah kenapa tema kita hari ini adalah bertumbuh dalam kesulitan. Kalau tidak dipaksa dari keadaan, Esther tidak akan bertumbuh. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan, sejak ini Esther berubah. Mulai dari pasal 5 kita bisa melihat Esther itu menjadi sangat confidence, dan Esther itu kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat cerdik. Kalau dulu sebelumnya Esther itu sepertinya hanya melakukan apa yang Mordekai perintahkan, maka sekarang dia bisa berinisiatif. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat 15 dan 16 ini, di dalam keseluruhan kitab Esther mungkin harus juga dimengerti di dalam kehidupan Esther, pertama kali dia yang memberi perintah kepada Mordekai. Selama ini dia selalu mengikuti apa yang Mordekai katakan, dan memang di satu pihak di sini dia masih mengikuti Mordekai, tapi sekarang dia berani meminta Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi dan berpuasa untuk dia. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, tapi ini tidak benar tuh, berpuasa tidak dikatakan berdoa. Nah, dalam hal ini ya Bapak Ibu sekalian, saya mau supaya kita mengerti, orang Yahudi mengerti kalau berpuasa pasti mereka juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa. Karena kata yang diterjemahkan berpuasa sebenarnya artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tunjukkan ya. Nah, orang Yahudi sebenarnya di dalam Taurat Musa hanya ada 1 hari mereka wajib berpuasa, yaitu Hari Raya Pendamaian. Saya bacakan Imamat 16 ayat 29, Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Lihat ya, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kata yang diterjemahkan panjang lebar LAI, merendahkan diri dengan berpuasa, itu adalah satu kata. Biasanya Alkitab Inggris hanya menerjemahkan misalnya you shall humble yourself, ya. Saya baca, atau you shall deny yourself. Saya bacakan misalnya dari NIV. Imamat Leviticus ya, Leviticus 16 ayat 29. This is to be a lasting ordinance for you. On the 10th day or the 7th month, you must deny yourself. Lihat nggak? Tidak ada kata fasting, tidak ada kata berpuasa. Karena kata yang bisa diterjemahkan berpuasa bisa berarti merendahkan diri atau menyangkal diri. Jadi arti puasa sebenarnya adalah merendahkan diri atau menyangkal diri. Karena itu orang Yahudi mengerti kalau berpuasa mereka juga pasti banyak berdoa. Ya, dan kalau kita Bapak Ibu sekalian ya, kalau sampai mau berpuasa jangan cuman tidak makan.
Karena kalau cuma tidak makan itu namanya diet, bukan puasa. Puasa itu kalau kita tidak makan, bukan saja tidak makan, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi banyak membaca firman, banyak berdoa, baru itu namanya kita berpuasa, ya. Sehingga kita melihat Esther sampai menyuruh seluruh orang Yahudi untuk berpuasa bagi dia, berarti dia tahu sekali bahwa ini adalah hal yang penting, ya. Dan kemudian dia mengatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Kenapa dia tidak mengatakan pastilah Tuhan akan memelihara dan aku tidak akan mati? Tapi rupanya tokoh-tokoh Alkitab memang sering sekali mengerti bahwa mereka tidak boleh mendikte Tuhan, karena itu tidak memakai kata pasti ketika memohon kepada Tuhan. Saya tunjukkan misalnya Kaleb di Yosua 14. Bapak Ibu tahu dong Kaleb, ya, Kaleb Yosua. Tentu saja kita percaya atau yakin dia adalah orang yang sangat beriman. Nah, kalau saya bacakan Yosua 14 ayat 12, ini yang Kaleb katakan. Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Dan ini menunjukkan iman Kaleb. Berani meminta daerah yang ada orang enak. Orang enak ada raksasa-raksasanya. Kita tahu bahwa generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak berani bertempur dengan Kanaan karena mengatakan orang-orang Kanaan adalah raksasa-raksasa. Dan sekarang Kaleb dengan sengaja meminta daerah yang ada raksasanya. Tapi ini saya belum selesai membaca ayat 12, sekarang saya baca bagian akhirnya. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Memakai kata mungkin bukan memakai kata pasti Tuhan menyertai aku. Mengapa memakai kata mungkin? Karena mengerti bahwa sebagai seorang hamba tidak boleh mendikte Tuhan. Iman adalah percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Kita percaya bahwa Allah kita Maha Kuasa. Tapi Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Artinya apa? Artinya kita itu tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang Tuhan rencanakan, kecuali Tuhan secara spesifik sudah memberitahukan kepada kita. Ya, kalau tidak, kemungkinan sekali sebenarnya apa yang Tuhan rancangkan berbeda dengan apa yang kita rancangkan. Karena itu kenapa Kaleb tidak berani mengatakan pasti, mengatakan mungkin Tuhan menyertai aku. Saya berikan lagi contoh mengenai Yonatan, ya, Yonatan anak Saul. Itu adalah orang yang jauh lebih beriman daripada Saul. Sehingga di dalam 1 Samuel 14, ketika orang Israel dikepung oleh banyak sekali orang Filistin, Saul tidak berani melakukan apa-apa, Saul dengan 600 tentaranya, tapi Yonatan berdua saja dengan bujang pembawa senjatanya, mau berkata seperti ini. Karena itu saya tunjukkan misalnya 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sekali lagi tidak mengatakan pasti Tuhan akan bertindak untuk kita, tetapi memakai kata mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bapak Ibu bisa nggak lihat imannya? Yonatan mengatakan bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang, menunjukkan keyakinannya akan kemahakuasaan Allahnya. Karena itu dia berani berdua saja dengan bujang pembawa senjatanya merangkak menaiki bukit di mana musuh mereka orang Filistin sudah menunggu di atas bukit. Nah, secara dari perspektif manusia itu namanya bunuh diri. Bagaimana mungkin kamu berdua merangkak naik, musuh sudah menunggu di depan, kamu bisa menang. Lain kalau musuh itu tidak tahu kamu merangkak ke atas. Tapi di sini kita melihat nanti musuh itu sudah menanti mereka. Ya, jadi dalam hal ini menunjukkan Yonatan yakin sekali kalau Tuhan mampu memberikan mereka kemenangan, tidak peduli banyak orang atau sedikit orang.
Tapi dia tetap memakai kata mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, karena sekali lagi yakin akan kekuasaan Tuhan, tapi kita sering sekali tidak tahu kehendak Tuhan, karena itu kita tidak boleh memakai kata pasti. Ya, karena itu Bapak Ibu ketika kita berdoa, misalnya mendoakan orang sakit, kita tidak seharusnya mengatakan pasti kamu sembuh, tidak. Yang bisa kita katakan adalah kita percaya Allah mampu menyembuhkan kamu. Karena itu marilah kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan, ya. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Kita sebenarnya tidak boleh mengatakan pasti Tuhan akan menyembuhkan, kecuali Tuhan sudah secara spesifik mengatakan kepada kita. Karena apa? Karena sekali lagi kita di dalam iman bertindak menurut apa yang Tuhan firmankan, dan firman Tuhan menyatakan Allah kita Maha Kuasa tentu saja bisa menyembuhkan, tapi firman Tuhan juga mengatakan kita sering tidak tahu rancangan Tuhan. Karena itu kita tidak boleh sok yakin terhadap atau mengetahui rancangan Tuhan. Nah, kita juga berikan contoh Daniel 3 ya, sehingga saya tunjukkan Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini berbicara tentang teman-teman Daniel yang disuruh menyembah patung Nebukadnezar, kalau tidak mereka akan dilemparkan ke tungku api, dan ini adalah jawaban daripada ketiga teman-teman Daniel ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Nah, kalau kita baca LAI, kelihatannya ada satu kata yang hilang ya, atau harusnya ditambahkan. Karena memang kadang-kadang bahasa Ibrani tidak begitu mudah untuk diterjemahkan. Karena seakan-akan ketiga teman Daniel itu mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup, dia akan melepaskan kami, tersirat kalau dia tidak sanggup, ya apa boleh buat. Karena itu di dalam versi Inggris ditambahkan so, if so, jika demikian. Maksudnya adalah, jika engkau Raja Nebukadnezar melempar kami ke dalam tungku api, maka Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, dan ia akan melepaskan kami. Tapi coba lihat ayat 19. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Lihat nggak? Memberi kebebasan kepada Allah. Kami yakin Allah kami akan melepaskan, dan kelihatannya cukup yakin bahwa Allah akan melepaskan, tapi tetap memberikan kebebasan. Tapi kalaupun Allah tidak menyelamatkan kami seperti yang kami inginkan, kami bersedia mati ya Raja Nebukadnezar. Ya, sehingga kita melihat keputusan yang tidak memaksakan kehendak Allah. Karena sekali lagi Allah berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Dan di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan Esther, dia sekarang berani mengambil resiko, cukup yakin tentu saja bahwa Allah akan memelihara dia, tetapi kalaupun dia harus mati, dia rela dan tidak akan sakit hati. Dan ini adalah sikap yang seharusnya kita miliki. Karena itu ya Bapak Ibu, ketika kita diminta Tuhan melakukan sesuatu, kita harus berani menanggung resiko. Jadi hitung dulu resikonya. Tuhan Yesus berkata, untuk ikut Tuhan, hitung resikonya. Hitunglah harga yang harus kamu bayar, dan apakah kamu bersedia membayar harga itu atau tidak. Kalau kamu tidak bersedia bayar harga, ya jangan lakukan. Karena itu ketika kita disuruh, katakanlah disuruh melakukan itu, kita tahu misalnya menginjili, kita tahu misalnya di daerah yang tidak boleh kita lakukan penginjilan, ada kemungkinan kita di penjara. Nah, berani tidak? Perhitungkan, kalau sampai aku di penjara, apakah aku bersedia? Kalau tidak bersedia, ya jangan. Jangan kemudian sok yakin mengatakan, aku akan menginjili, pasti Tuhan tidak akan membiarkan aku di penjara. Bapak Ibu, berapa banyak ya hamba-hamba Tuhan yang setia di penjara, bahkan mati martir. Karena itu kita harus melihat bahwa kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi, karena itu kita harus bersedia menerima misalnya resiko yang terburuk. Baru ketika kita melakukannya berarti kita berani. Dan ini yang Esther lakukan. Dia berani mengambil resiko, kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Nah, di sini kita bisa melihat ada pepatah yang menarik. Courage does not mean absence of fear, but in spite of fear. Keberanian itu bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi walaupun kita tetap takut, kita tetap melakukannya. Itulah keberanian. Itulah courage, dan kita melihat Esther kemudian memiliki courage yang sangat luar biasa. Dia berani mengambil resiko itu, ya, menghadap raja walaupun resikonya adalah mati. Jadi dalam hal ini bukan keputusasaan, ini malahan adalah iman yang percaya akan kedaulatan Tuhan, percaya akan kemahakuasaan Tuhan, tetapi tahu bahwa sebagai seorang hamba kita tidak boleh mendikte Tuhan. Kita yang harus mengikuti apa yang Tuhan mau, dan bukan kemudian membuat Tuhan mengikuti apa yang kita kehendaki. Karena itu kita melihat Esther bertumbuh dari takut mati menjadi berani mengambil resiko. Kalaupun dia harus mati, dia akan mati. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengalami kesulitan, dan Mordekai mendorong Esther untuk memikirkan, ya, siapa tahu untuk kedudukan ratu inilah yang Tuhan mau pakai supaya dia bisa menolong bangsanya dari kesulitan tersebut, ya. Karena itu kita melihat bahwa Esther akhirnya bertumbuh. Dan Esther kemudian memberi perintah supaya semua orang Yahudi berpuasa. Sekali lagi, ini pertama kali Esther yang memberi perintah kepada Mordekai. Sehingga kita bisa mengatakan Esther bertumbuh melalui kesulitan yang dialami. Dan saya percaya semua kita bisa bertumbuh. Karena saya percaya sekali, ya Bapak Ibu sekalian, ya, Allah memberikan ujian tujuannya adalah supaya kita naik kelas. Allah itu memberi kesulitan dan ujian tujuannya bukan supaya kita jatuh. Mungkin iblis yang bertujuan kita jatuh, tetapi tujuan Allah selalu kita naik kelas. Karena itu kesulitan-kesulitan adalah sarana yang sangat baik, di mana kita seharusnya melihat, wah, berarti ini waktunya untuk ujian, ini waktunya untuk naik kelas. Kita tahu, anak kecil saja tahu untuk naik kelas harus ada ujian. Nah, sekarang untuk naik kelas dalam sekolah aja harus ada ujian. Masa kalau naik kelas dalam iman tidak perlu ujian? Untuk kita bertumbuh di dalam iman pasti juga harus ada ujian, ya. Karena itu mari kita melihat kesulitan dari perspektif yang jauh lebih positif. Karena itu kita melihat pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari Esther 4 ini. Kita melihat next, ya. Jadi kesulitan memaksa kita untuk meninggalkan zona nyaman kita. Hal-hal yang tadinya tidak berani kita lakukan, sekarang kita mulai memikirkannya, bergumul di dalamnya, dan moga-moga kita kemudian berani untuk melakukan apa yang kita percaya sebagai apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi kesulitan memang memaksa kita untuk meninggalkan zona nyaman kita, dan sering sekali ketika kita berani meninggalkan zona nyaman kita, Tuhan kemudian akan membuka peluang-peluang, membuka pengalaman-pengalaman yang tadinya tidak pernah kita alami. Dan kita kemudian bisa lebih melihat penyertaan Tuhan yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus melihat bahwa kesulitan sering merupakan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan melakukan hal yang besar. Bapak Ibu coba pikirkan, ya, tokoh-tokoh yang Tuhan mau pakai secara luar biasa, Tuhan berikan kesulitan. Karena di dalam kesulitan itulah Tuhan mengasah mereka. Musa bukan saja dia dibina 40 tahun di Mesir, tetapi kemudian dibina 40 tahun di padang gurun di Midian. Baru kemudian Tuhan pakai. Daniel mungkin dari remaja dibuang ke Babel. Dan di sanalah dia kemudian dilatih untuk menjadi orang bijaksana, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sangat dipakai di negara Babel, kerajaan Babel, maupun nanti di Persia. Bayangkan, padahal dia adalah orang Yahudi yang dibuang. Kita bisa melihat misalnya Yusuf, Tuhan mau pakai dia, tapi Yusuf dijual dulu sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Kita melihat bahwa kesulitan sering merupakan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Karena itu ketika kita berada di dalam kesulitan, yang perlu kita tanyakan adalah, Tuhan untuk apa? Pelajaran apa yang Tuhan berikan?
Nah, kita tentu saja sudah mengenal dengan baik Roma 8 ayat 28 ya. Tapi kita sering berhenti membaca hanya di ayat 28 dan tidak melihat ayat 29. Karena itu saya mau supaya kita membuka Roma 8 dan saya akan membacakan ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti segalanya, baik yang positif maupun yang sulit, itu adalah kebaikan untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Bukan kebaikan semua orang, tapi kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kemudian perhatikan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rupanya semua kesulitan itu untuk kebaikan kita dan secara lebih khusus yaitu apa? Membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa kesulitan-kesulitan ini adalah sarana Allah membentuk kita menjadi semakin serupa Kristus. Karena memang ya kalau saya mengatakan dalam kesulitanlah kita kemudian benar-benar tahu siapa diri kita. Ya, warna asli kita kelihatan, ketidaksabaran kita, keegoisan kita, itu semua terlihat atau lebih terlihat ketika kita dalam kesulitan. Sehingga ketika kita mulai menyadari, aduh ternyata aku tuh egois seperti ini ya, ternyata aku itu tidak pernah peduli ketika orang lain mengalami kesulitan, dan kalau aku mengalami kesulitan, aku kerjanya cuma mengasihani diri sendiri. Akhirnya kita lebih tahu siapa diri kita dan dengan demikian mungkin lebih mau meminta Tuhan untuk bisa mengubah diri kita. Ya, sehingga kita pun kemudian menjadi semakin serupa Kristus. Karena itu jangan lari dari kesulitan. Siapa tahu kesulitan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menumbuhkan kita. Ya, karena itu siapa tahu itu adalah mungkin ungkapan yang perlu terus kita tanyakan. Situasi ini siapa tahu karena inilah Tuhan menempatkan kita di sini dan mulai berpikir, kalau begitu ya, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Ya, sehingga seperti Esther kita juga bisa bertumbuh dalam kesulitan. Oke, sekarang saya berikan kembalikan kepada panitia. Ya, terima kasih banyak Bu Inawati atas firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan dari Pak Yahya. Selamat siang, pagi Bu Ina. Saya mau mengajarkan 2 pertanyaan ya. Ya. Mengapa nama Tuhan tidak pernah disebut dalam kitab Esther itu? Ya. Lalu kedua,